Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya ABD Wahidin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai calon instruktur provinsi dari peserta TOT IP Provinsi Jabar ingin menyampaikan tugas berikutnya berkenaan tutorial pembuatan RPP digital. Tutorial pembuatan RPP digital itu sangat mudah sekali Bapak Ibu. Yang pertama, kita sudah menginstal aplikasi KTA Digital, kemudian kita install kembali RPP Digital. Dengan menggunakan handphone sangat mudah, kita masuk kepada Play Store. Setelah kita masuk kepada Play Store, kemudian kita cari RPP Digital, RPP. Nah, RPP Advai Digital. Nah, setelah muncul nanti ada bacaan buka dan install. Kalau misalkan yang sudah menginstal, maka ada bacaan buka. Kalau belum menginstal, maka nanti tulisannya install. Karena saya sudah menginstal, maka cukup begitu. Buka. Nah, bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu, kita masuk kepada aplikasi RPP Digital. Nah, setelah masuk kepada aplikasi RPP Digital, nunggu sampai muncul. Nah, inilah tampilan home RPP Digital Bapak Ibu Guru GPI seluruh Indonesia yang sudah membuat. Nah, ini contohnya Bu Sri Wuryaningsih, Allah Maha Suci, mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti kelas 2 SD. Kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, kita klik. Nah, inilah detailnya. Ada tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, penilaian. Nah, kemudian di sini ada covernya juga ya, begitu. Bagaimana Bapak Ibu cara membuatnya? Sangat mudah. Cara membuatnya di situ ada plus. Kita klik plus di paling bawah. Nah, maka di sini ada konten untuk postingan ini. Apa kontennya? Misalkan aspek akidah, aspek akidah akhlak. Materinya misalkan kita tentang iman kepada para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Oke, setelah selesai, kemudian kita masukkan mata pelajaran. Misalkan pelajarannya itu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, kemudian materi pokoknya misalkan iman kepada para nabi dan rasul. Nah, kemudian kelasnya kelas berapa? Misalkan kelas 11 SMA. Kemudian durasi waktunya misalkan 45 menit. Karena masih kondisi Covid ya. Nah, setelah itu di sini ada tujuan pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu bisa memilih tulisannya rata kanan, rata kiri. Nah, ini di mana Bapak Ibu bisa menulis langsung, bisa juga dengan copy paste begitu. Misalkan kita sudah disimpan di dokumen ya. Tinggal kita blok begitu. Kemudian kita copy. Nah, itu kita kembali ke sini dan kita pastekan. Tempel. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti dengan pembelajaran memahami makna iman secara logo, istilah yang menjabarkan ciri, tugas, dan mujizat para nabi. Nah, kemudian kegiatan pembelajarannya sama, kita masuk ke sini. Alur kegiatan pembelajaran kita scroll ke bawah. Kemudian scroll. Nah, sampai penutup. Setelah itu kita copy.
Nah, setelah di copy, kemudian kita balik lagi ke pengerjaan kita, modul di kita, kemudian kita tempel. Nah, ini Bapak Ibu ya. Alur kegiatan pembelajaran sebagai berikut. 1. Membaca doa, persepsi dan motivasi penyampaian materi berkenaan tentang tadi iman kepada para nabi dan Rasul Allah ya. Nah, setelah itu tinggal ke penilaian. Kita masuk lagi ke yang tadi penilaian. Nah, ini kita copy lagi, kita masuk ke penilaian. Kita ke penilaian. Sudah Bapak Ibu, ke penilaian kita sudah tulis. Nah, setelah ini kita bikin covernya Bapak Ibu. Nah, covernya tinggal pilih Bapak Ibu maunya yang mana, begitu ya, banyak pilihannya. Itu terserah Bapak Ibu ya, pilihannya ada banyak. Misalkan saya memilih ini ya. Nah, nanti di sana ada bacaannya tuh otomatis ya. Nah, nanti kita di sini bisa merubah ukuran huruf ya. Ukuran huruf kita ubah, kemudian warnanya kita ganti. Misalkan mau warna apa di sini ya, kita cari penyesuaiannya. Nah, nanti warnanya berubah begitu ya. Nah, kemudian tulisannya masih kurang bagus, misalkan kita ganti ya. Oke, misalkan ini tulisannya kita ganti juga. Nah, atau kurang ini. Nah, tulisannya seperti ini, tulisannya agak dipergede, diperbesar ya, gede itu sudah. Oke, cukup sampai sini. Kemudian mata pelajarannya kita percantik lagi, kita perkecil. Nah, ya segini saja ya. Kemudian kita pilih warna juga ya, misalkan warnanya mana, ini pemilihan warna. Misalkan itu yang saya pilih. Nah, kemudian kita pilih jenis tulisannya ya. Kemudian olehnya kita tarik ke atas. Kemudian kita perkecil lebih cantik. Kelasnya kita perkecil. Kemudian kita simpannya di sini. Misalkan simpannya di sini. Ya, tulisannya kita ubah, misalkan domino. Atau tulisannya kita ini kelas 11. Nah, ini sampulnya sudah jadi Bapak Ibu. Iman kepada para nabi dan rasul, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Setelah itu baru kita simpan. Nah, setelah disimpan, ini ada informasi, detail informasi, aspek akidah, akhlak, iman kepada para nabi dan rasul, mata pelajaran, materi pokok, kelas, kemudian durasi, dan ini isinya. Tidak ada yang kita edit lagi, kemudian kita kirim Bapak Ibu. Nah, setelah dikirim kita nunggu Bapak Ibu ya. Kita tunggu sampai garis merah berhasil terupload begitu. Nah, ketika berhasil terupload, nah maka kita bisa mengeceknya Bapak Ibu sambil nunggu. Nah, muncul ya. Iman kepada para nabi dan rasul,
mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pembuatnya adalah Bapak atau saya sendiri, itu ABD Wahidin SPDI kelas 11 SMA. Oke, kita lihat, kita klik. Nah, ini nanti muncul informasinya. Iman kepada para nabi dan rasul, kelas 11 SMA, mata pelajaran, kemudian pendidikan Islam dan budi pekerti, dibuat, di edit, kemudian sekolah, durasi. Nah, ini tujuan pembelajarannya, kegiatan pembelajaran, kemudian ini penilaiannya. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul. Nah, kemudian kalau kita ingin mengedit ya gampang, tinggal kita klik titik 3 di atas tuh yang ada bacaan ABD Wahidin, tinggal kita pilih apakah mau download, apakah mau edit. Nah, kalau misalkan download berarti kita masuk ke internet begitu ya. Nanti media apa yang akan kita ambil begitu. Oke ya Bapak Ibu, baik. Itu kalau misalkan tadi kita mendownloadnya begitu. Itu kalau misalkan edit ya, tadi kita pilih titik 3 di atas pojok kanan, itu ada edit, kemudian ada lihat penilai, nanti siapa yang menilainya bagus atau tidaknya. Kemudian kalau edit ya kita tinggal klik edit saja, edit begitu. Nah, setelah klik edit ya kita nanti apa yang mau kita edit dulu begitu. Setelah kita revisi kiranya selesai, kemudian nanti kita klik perbaharui yang pojok kanan atas, perbaharui gitu. Tapi sekiranya tidak kita edit ya nggak usah, kita kembali begitu ya ke home begitu. Nah, di sini ada love, itu tandanya ada disukai dan sebagainya. Nah, kemudian di paling icon paling bawah itu ada home, ada plus, kemudian ada seperti kaca pembesar, itu tujuannya adalah mencari pencarian guru. Foto profil kita, kemudian ada keluar begitu. Ini Bapak Ibu berkenan tentang aplikasi RPP Alpay. Jadi sangat memudahkan sekali kepada kita semuanya
untuk saling sinergi, saling berbagi ya, maju bersama, hebat bersama-sama juga. Jadi sangat memudahkan kita dalam media pembelajaran dan sebagai melihat RPP gitu ya. Apalagi di masa pandemi, kita RPP cukup nanti melihat di handphone gitu ya, dilihat gitu. Misalkan saya ingin mengajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul, ya tinggal kita klik saja, kita pahami lagi tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajarannya seperti apa, kemudian penilaiannya seperti apa. Itu Bapak Ibu. Jadi sangat sayang sekali jika Bapak Ibu GPAI belum menginstal KTA Agpai-nya dan belum memanfaatkan RPP Agpai-nya atau digitalnya, itu sangat rugi Bapak Ibu ya. Dengan kita partisipasi infak 35.000, kemudian kita perpanjang setiap 6 bulannya, itu kemanfaatannya bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri kita sendiri. Oke, itu yang bisa saya sampaikan berkenaan tentang penguploadan atau tata cara pembuatan RPP digital Agpai. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita mengembangkan kembali. Hidup GPAI, maju bersama, hebat bersama-sama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.